Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin, ya. Ini Masjid Muhajirin banyak banget ternyata, ya. Jadi hampir di setiap tempat, ya, saya ngisi namanya Muhajirin semuanya. Mudah-mudahan sebagaimana namanya, kita semua termasuk golongan orang-orang Muhajirin semuanya, yang mana semuanya mempunyai semangat hijrah, ya, membawa semangat perubahan, ingin berubah. Dengan masuk ke masjid, kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, ya, kepada para kasepuhan, ya, di masjid ini, ya, Bapak Ketua DKM, kemudian para penyelenggara, ya, Ketua Panitia dan seluruh panitia. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan setiap upaya, setiap daya dan setiap tenaga yang Bapak-bapak keluarkan, yang Bapak-bapak usahakan, yang Bapak-bapak lakukan untuk kemakmuran masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai al-baqiyatus shalihat, sebagai tabungan, sebagai celengan di akhirat nanti, insyaallah. Bapak Ibu Difullah Difurrahman, ya, Bapak Ibu hadirin rahmatullah, ikhwatul iman yang berbahagia. Di malam hari ini kita berbicara mengenai hikmah nuzulul Quran, ya, hikmah dari turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa di bulan Ramadan unzila, diturunkan padanya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita harus mempunyai semangat untuk apa? Lebih dekat dengan Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hakikatnya Ramadan, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan Ramadan. Karena Ramadan dari dulu ada, nama Ramadan itu jauh sebelum Rasulullah lahir, nama bulan Ramadan itu ada. Ya. Dan bahkan ketika Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, ya, itu pun belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban saum. Karena adanya perintah turun, ya, wajib saum itu, ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, atau hitungannya tahun ke-11 dari bi'tsah, dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan Ramadan namanya itu jauh lebih lama dibanding dengan syariat adanya saum di bulan Ramadan. Jadi antara saum di bulan Ramadan dan antara adanya Quran diturunkan di bulan Ramadan itu tidak mempunyai ikatan pada awalnya. Itu tidak mempunyai hubungan pada awalnya. Tapi ketika di tahun ke-11 kenabian atau di tahun kedua Hijriyah, turunlah ayat Al-Quran
Dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan saum. Sejak itulah Ramadan menjadi ya bulan yang menjadi sangat begitu istimewa. Kenapa? Karena Ramadan dihidupkan dengan adanya saum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang saum, saumnya kapan? Ramadhana, di bulan Ramadan. Ya. Saumnya di bulan Ramadan, bukan di saum-saum yang lain, tapi di saum bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, karena rasa iman. Kemudian wahtisaban, dan adanya ihtisaban, pengharapan, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka ghufira, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka rahimakumullah, simple. Rasulullah SAW itu mempunyai keistimewaan utitu bijawami'il kalam. Bahwa kata Rasulullah, aku itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keistimewaan, bisa mengucapkan sebuah kalimat yang begitu sangat dalam maknanya. Maka Rasulullah ucapkan hanya 2 syarat menjalankan saum. Yaitu pertama, iman. Iman saya yakin semuanya sudah bawa iman semuanya. Betul Pak ya? Mulai dari kita kenapa saum, dari mulai subuh sampai maghrib tidak berani buka dan lain sebagainya, itu udah iman, ya. Udah iman. Berarti apa? Ada ketakutan dalam diri kita kalau kita berbuka tengah siang, ya, di tengah hari Ramadan, maka tidak dapat pahala. Ada ketakutan. Ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun di rumah tidak ada orang, meskipun kita di tempat yang sepi sendirian, ada kesempatan untuk berbuka, tapi kita tidak berbuka, artinya apa? Iman. Ya. Itu artinya iman. Digoda sama yang lain. Kita lagi jalan di perjalanan, orang lain pada berbuka, ya. Cek orang Bandung mah pada ngagodin, ya, ngagodin, kan ngagarodin tah, ya, di warung dan sebagainya. Dan kita, ya, masih bisa sabar, ya, tidak terjebak dengan, ya, godaan-godaannya meskipun tengah hari, ya. Sekarang lagi panasnya luar biasa, ya, gitu. Kita tidak berbuka, itu iman. Udah cukup gitu. Itu udah iman. Tinggal yang kedua hadirin rahimakumullah adalah ihtisaban. Lalu apa itu ihtisaban? Ya. Bapak Ibu sekalian, ihtisab bukan hanya berharap, ya. Ihtisaban itu bukan hanya kita menginginkan pahala supaya kita masuk surga, bukan saja. Saya ingin gambarkan bahwa ihtisaban itu sebagaimana kita melaksanakan sholat. Ya. Dalam sholat, Bapak Ibu sekalian, ya, mempunyai satu kondisi yang sama seperti dalam saum. Kalau dalam sholat itu namanya ihram. Ya. Dalam haji umrah juga ada namanya ihram. Dalam saum ada namanya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Ya. Dalam sholat ada ihram. Buktinya apa? Takbir pertama dalam sholat dinamakan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka sejak takbir pertama dia masuk ke dalam kondisi ihramnya dalam sholat sampai kapan? Sampai salam. Maka itulah kondisi ihram. Kenapa dinamakan ihram? Karena seseorang tercegah, terlarang, ya, harus bisa menghindari, harus bisa menjaga dirinya dari apa? Dari hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan sholatnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, Allahu Akbar, ya, kemudian perut mules, ya, perut mulus ditahan misalkan, ya, kayak gitu, kuatlah, misalkan kayak gitu, ya, gitu. Tiba-tiba keluarlah angin. Kira-kira ketika kita sholat dan keluar angin, meskipun enggak kerasa, ya, meskipun enggak ada orang yang mencium baunya, masih ada yang berani enggak di antara kita melanjutkan sholat? Kenapa? Nah, itu ihtisaban namanya, ya.
kalau dalam saum. Artinya apa? Dia menginginkan pahala sholat itu mendapatkan yang pahala yang sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang yang sholat tidak boleh batal wudunya. Kalau batal wudunya, percuma capek-capek berdiri, percuma lama-lama berdiri, tapi ya nggak diterima, nggak dapat pahala gitu. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ya handphone kita berbunyi, ya. Apa yang kita lakukan? Ngangkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sekedap menuju sholat, dijawab sholat. Nah, karena kita tahu bahwa bergerak, berucap selain dari apa yang ditentukan dalam sholat, sebagaimana ditentukan oleh Rasulullah, maka itu bisa membatalkan, merusak. Ya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, kita betul-betul menghindari hal-hal tersebut. Ya. Apapun yang bisa merusak, ya, apapun yang bisa mengganggu konsentrasi kita, apapun yang bisa menimbulkan ya gangguan terhadap sholat kita, maka kita harus hindari dan kita bisa semuanya. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa dalam sholat ada pantangan, dalam sholat ada larangan. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, begitu juga dalam saum. Kita saum, ya. Kemudian saum saja udah beres. Ihtisabannya apa? Saum itu berarti harus kita jaga dari muftirat, dari pembatal-pembatal, dan mufsidat, dari perusak-perusak. Ya. Ada yang membatalkan saum, membatalkan cuma 3, Pak. Bu, hanya 3 yang membatalkan saum. Ya, apa yang dimakan, yang diminum, dan ya, kalau suami istri bersetubuh, udah selesai. Selain dari itu, tidak membatalkan, tapi bisa merusak. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaulaz zur. Barang siapa yang ketika saum tapi dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada gunanya. Ini bukan memfitnah, bukan ghibah, qaulaz zur, ya, perkataan yang hanya berlebihan saja gitu, bercanda gurau dan lain sebagainya. Falaisa 'indallahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi terhadap orang tersebut min an yada'a ta'muhu wa syarabuh, dari ya persembahan hamba tersebut berupa dia menahan dari makan dan minum tersebut, maka tidak ada apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan saum kita yang seperti itu. Maka ihtisaban, hadirin rahimakumullah, adalah bagaimana ketika kita menjalankan siang hari Ramadan dengan melaksanakan saum, kita mematuhi dan kita mengetahui dengan betul rambu-rambu apa saja yang boleh, apa saja yang merusak, dan apa saja yang bisa membatalkan. Maka itu namanya ihtisaban. Kita saum, kemudian tidur, boleh nggak tidur? Boleh, nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau tidurnya berlebihan, ya, sholat duhur ditabrak, sholat asar ditabrak, tiba-tiba aja, ya, gitu, nyari apa? Nyari buka, kayak gitu. Sholat duhurnya enggak, sholat asarnya enggak. Kira-kira batal nggak saumnya? Enggak batal gitu, nggak batal, cuman gitu. Dan bahasanya mah, ya, gitu. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Bocor, Pak, gitu. Kita ngisi tapi gelasnya gelas yang bocor. Akhirnya apa? Yang diisi itu bisa ngeluber kemana-mana, mencor kemana-mana. Akhirnya tidak ada gunanya. Kenapa? Nah, itu diantara yang merusak ibadah saum kita. Maka kalau kita mau tahu ihtisaban dalam saum kita, ya, sifatilah saum kita itu sebagaimana kita sedang melaksanakan sholat, ya. Sholat mah takut batal, ya, gitu. Takut kita rusak sholatnya, dijaga betul. Kenapa? Karena pendek, kan, gitu. Tapi saum, hadirin rahimakumullah, ya, mesti ada iman dan ada ihtisaban. Ya, itulah makna ihtisab. Jadi bukan hanya mengharap supaya pahalanya dapat, bukan hanya.
Bukan hanya seperti itu, tapi kita mesti tahu rambu-rambunya seperti apa dan kita menghindari menjaga. Hati-hati. Kemudian apa lagi pekerjaan saum kita Bapak Ibu sekalian? Di siang harinya kita saum ketika Ramadan itu kan. Ketika menginjak waktu maghrib kata Rasulullah SAW, la yazalu ummati bi khairin ma ajjalal fitrah. Maka umatku kata Rasulullah SAW selamanya akan berada dalam khair, dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka itu bagian dari apa? Dari ibadah di bulan Ramadan. Ya, dari ibadah bulan Ramadan adalah berbuka, segera berbuka. Harus apa bukanya? Bebas. Rasulullah SAW hanya menyebutkan, ya kalau bisa dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau tidak ada rutob berarti dengan kurma kering. Kalau tidak ada dengan air saja. Artinya apa? Bukan jenisnya, bukan tidak boleh bala-bala gorengan gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi intinya kita maksud ajjalal fitrah itu bagaimana kita menyegerakan berbuka itu dengan sesuatu yang bisa kita cerna secara cepat. Supaya apa? Supaya tidak terlalu terlena. Kalau sudah sholat baru silakan mau makan banyak juga kan gitu kira-kira. Ya. Kemudian apa lagi pekerjaan di bulan Ramadan? Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama Ramadan, ya, para ulama mengatakan maksud qama Ramadan adalah menghidupkan malam di bulan Ramadan. Apa yang mesti kita hidupkan? Ibadahnya hanya satu, yaitu kita memperbanyak sholat malam. Ya, sholat malam tersebut adalah sholat tadi, sholat tarawih. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam dan dia sabar sampai selesai melaksanakan sholatnya, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dicatat amalan seperti dia melaksanakan qiyamu kulla lailah. Maka dia dicatat seperti sholat sepanjang malam. Ya. Hanya dengan tarawih 11 rakaat bareng sama imam, ya bebas imamnya mah ya gitu. Apakah imam yang cepat, apakah imam yang lambat, imam yang bikin ngantuk dan lain sebagainya. Yang penting sabar saja gitulah gitu. Sabar sama imam 11 rakaat selesai sampai beres, dicatat seperti kita melaksanakan qiyamul lail sampai malam tersebut selesai. Itu luar biasanya. Jadi ini amalan-amalan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah kita melaksanakan sahur. Kenapa kata Rasulullah SAW? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Atau ada dalam hadis yang lain disebutkan, ma yazalu ummati bi khairin ma ta'akhkhara as-sahura wa 'ajjala fitrah. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan santap sahur dan menyegerakan berbuka. Makanya lah Bapak sekalian, ketika kita berbicara Ramadan, berbicara adalah ya mulai dari sahur, puasa, buka dan qiyam Ramadan. Sudah selesai. Tapi kenapa hadirin rahimakumullah tiba-tiba ya Al-Qur'an dikaitkan dengan bulan Ramadan, ya. Al-Qur'an tidak dikaitkan dengan saumnya, tapi Al-Qur'an dikaitkan dengan bulan Ramadannya. Kenapa? Makanya ditambah ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bahwa di bulan Ramadan Quran diturunkan. Kemudian Allah tegaskan kembali, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kapan Lailatul Qadar? Di bulan Ramadan. Ya. Bahkan disebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan itu ya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ya di Gua Hira, ya itu berbarengan, bukan berbarengan. Kalau dinisbatkan kepada tanggal yang berlaku, ya, maka itu terjadi ketika perang Badar. Ya. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tepat di tanggal 17 Ramadan. Ya. Itu kalau ditanggalkan. Tapi kan ya Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW itu bukan ya
ketika terjadi perang, ya, bukan ketika jadi perang, ya, tapi ketika Rasulullah SAW ya masih di awal, masih di kota Makkah. Maka dirahmatullah, ketika kita membahas Al-Quran, kemudian membahas saum dan membahas Ramadan, ini adalah hal-hal yang istimewa yang mesti kita ketahui. Karena Al-Quran bukan dikaitkan dengan puasanya, tapi Al-Quran dikaitkan dengan bulannya, yaitu bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW beliau disebutkan, ya, memerintahkan para sahabat untuk membiasakan membaca Al-Quran itu, ya, minimal dalam 1 minggu. 1 minggu bisa khatam, ya. Aduh, ya, aduh. Ya. Kemudian ada para sahabat, ya Rasulullah, ya aku masih bisa lebih dari itu, kata Rasulullah. Ya, cukup 3 hari. Ya, cukup 3 hari. Ya, 3 hari khatam Al-Quran. Maka para sahabat itu, Bapak-Ibu sekalian, berlomba-lomba ketika, ya, berkaitan dengan Al-Quran dan bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba di bulan Ramadan itu lebih lagi baca Al-Qurannya. Ya, diperbanyak. Ya. Bahkan disebutkan bahwa Umar bin Khattab beliau membaca Al-Quran khatam dalam sehari 1 kali khataman. Nah, bayang, disebutkan juga bahwa Imam As-Syafi'i, ya, rahimahullah, beliau membaca Al-Quran itu dalam sehari itu 2 kali khatam Al-Quran. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita sampai mana? Ya, Bapak Ibu, iman kita, ya, tidak bisa mengejar as-sabiqun al-awwalun. Ya. Iman kita tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Ya. Mau sampai kita mengeluarkan peluh keringat darah juga, ya, gitu. Iman kita tidak akan pernah bisa menyamai mereka. Kenapa? Karena mereka merupakan generasi yang kata Rasulullah SAW, ya, khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahu tsummal ladina yalunahu. Rasulullah sebaik-baiknya kurun, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Artinya zamannya Rasulullah dan para sahabat yang imannya itu luar biasa. Karena malah nggak bisa dibayangin ketika Rasulullah suruh baca Al-Quran, maka mereka baca Al-Quran, ya, bisa sampai seperti itu. Kata Rasulullah SAW, keluarkan sodakoh, bahkan sodakoh pun sampai ditahan-tahan sama Rasulullah. Gitu. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sodakohkan, aku infakkan seluruh hartaku. Ya, gitu. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, lalu kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu, apa yang akan engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar dengan mantap dan yakin, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira ada nggak di antara kita seperti itu? Ya. Bapak, ada pembangunan masjid, Pak, gitu. Bukan masjid bupati. Sodakoh kenu sadayana ka masjid. Kira-kira ibu bakal ridho atau bu? Nuaya apa? Ada kumaha sana, iya kan gitu. Beda, ya, beda zamannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun kita beda zaman dengan para sahabat, tetap kita masih bisa bersaing dengan mereka dalam bab apa? Dalam bab amal-amal kita. Ya. Dalam bab amal-amal kita masih bersaing dengan mereka meskipun amal kita sedikit. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ya, akan datang sebuah umat yang begitu sangat luar biasa. Ya. Kecintaan mereka kepadaku itu sangat luar biasa. Tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka iman kepadaku dengan sangat luar biasa. Ya, meskipun itu, ya, jauh masanya. Dan kata Rasulullah SAW, inilah ikhwani, inilah saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Ya, inilah saudara-saudara Rasulullah SAW yang Rasulullah bangga-banggakan di hadapan para sahabatnya. Siapa kita? Insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang bisa, ya, meskipun amal kita sedikit, meskipun amal kita, ya, gitu ya, bisa dihitung jari gitu ya, sedekah sehari berapa dan sebagainya, baca Al-Quran sehari berapa, tapi insya Allah gitu, dengan iman kita kepada Rasulullah, dengan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah kita, ya, termasuk orang yang diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, Al-Quran Allah turunkan, dan setiap makhluk, segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah jadikan mulia semuanya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa Al-Qur'an, untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril disebut dengan Ruhul Amin. Maka Jibril itu, malaikat Jibril dinamakan dengan Ruhul Amin. Ya, malaikat yang terpercaya, ruh yang dipercaya. Bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan untuk turun di dalamnya Al-Qur'an, maka Ramadan ya menjadi bulan yang ya mulia. Ya. Ramadan bukan bulan haram. Karena bulan haram, ya, bulan yang istimewa, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Ya. Bulan apa saja? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ya. Hanya 4 bulan. Ramadan tidak termasuk bulan yang istimewa, tidak termasuk bulan haram, tidak termasuk Asy-Syahrul Haram. Ya, tidak termasuk. Tapi Ramadan Allah berikan keutamaan, kelebihan dibanding bulan haram. Kenapa? Di dalamnya Allah pilih Ramadan sebagai waktu di mana Al-Quran diturunkan. Maka Ramadan menjadi bulan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahkan di Ramadan ada, Bapak-Ibu sekalian, ketika 1 malam diturunkan Al-Quran di malam bulan Ramadan tersebut, maka Allah muliakan malam tersebut melebihi malam-malam yang lainnya. Ya. Malam apa tersebut, Pak? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih daripada khairun min alfi syahrin, lebih utama dibanding dengan 1000 bulan. Ya. Ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi imamnya para nabi. Dan ketika Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, maka umatnya ini menjadi umat terbaik, ya, menjadi umat yang terbaik. Ya. Dan ketika kita umat terbaik ini, Bapak sekalian, ya, karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita sudah tahu bersama bahwa Al-Quran itu merupakan, ya, pedoman bagi kita. Seperti Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan sebuah buku panduan, maka Al-Quran itu merupakan buku panduan yang lengkap untuk kehidupan kita. Karena semuanya ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita membutuhkan dalam Al-Quran supaya hidup kita lurus, supaya hidup kita tenang, maka jawaban Al-Quran adalah inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Maka Al-Quran ini bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, terus-terusan, ya. Minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Lalu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala jawab, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nih Al-Quran yang bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau kita tidak pakai berarti tidak akan lurus. Karena tidak ada yang mampu meluruskan hidup kita kecuali panduannya ada. Dan panduan hidup kita adalah Al-Quran. Ketika kita gundah gulana, ketika kita sedang susah hatinya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kalau beliau sedang, ya, kurang nyaman hati beliau, ya, maka beliau panggil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau panggil beliau, ya, panggil Ibnu Mas'ud, kemudian memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dibacakanlah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Wa man a'rada an dzikri, ya. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku. Artinya maknanya adalah berpaling dari Al-Qur'an. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka hidupnya akan diliputi dengan kegundah dan kegelisahan. Gundah gelisah ketika kita apa? Jauh dari Al-Qur'an. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, "Wa man a'rada an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, ya, maknanya zikir itu berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan ikatkan dirinya dengan setan. Fahuwa lahu qarin, maka setanlah yang akan menjadi sahabat dia, yang menjadi penyerta orang tersebut selama hidupnya. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, ya, Al-Qur'an di dalamnya mau apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, kita minta jalan yang lurus, Allah telah tetapkan. Nih Al-Qur'an jalan yang lurus. Ya Allah, minta ketenangan hati, ini Al-Qur'an menenangkan hati kita. Ya Allah, kita menginginkan sebuah kehidupan yang nikmat damai, ini Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Ya Allah, bahkan ketika kita meminta kesehatan, ya, dan keberkahan jiwa kita, maka jawabannya adalah Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an syifaan lima fis sudur. Al-Qur'an pun merupakan syifa, merupakan obat. Obat bagi apa? Para ulama mengatakan obatnya Al-Qur'an itu berfungsi bagi jiwa dan ruh, ya, bagi jasad dan ruh. Itu menjadi obat Al-Qur'an itu. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika jelas bahwa Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita seperti itu, ya, kira-kira mau dipakai atau tidak? Itu saja. Maka Al-Qur'an ini kalau kita pakai Bapak Ibu sekalian, ya, kita jangan terlalu, ya, terpengaruh dengan capaian-capaian orang. Boleh kita termotivasi, tapi jangan terlalu kita terpengaruh. Orang lain misalkan, ya, membaca Al-Qur'an sehari 1 juz. Kita belum bisa 1 juz. Jangan sampai terpengaruh dengan karena 1 juznya. Batur mah tos sajuz gitu. Abdi mah namanya salamar oge emi hese kan gitu. Mun susah selembar juga kayak gitu. Termotivasi boleh tapi jangan sampai terpengaruh. Kalau sampai terpengaruh maka kita akan apa? Akan merasa kecil. Kita akan merasa gitu. Daripada ketinggalan menengkannya ulah sekalian kan gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu sekalian. Karena Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama kita membaca. Kalau kita sudah selesai membaca, maka meningkat berikutnya adalah menghafal. Kalau sudah menghafal, baru kita mentadaburinya. Setelah mentadaburinya, baru kita mengamalkannya. Dulu para sahabat mengatakan, ya, kami tidak beranjak menambah ayat dalam Al-Qur'an kecuali telah kami baca, kemudian kami pelajari maknanya, kami hafalkan, dan kami amalkan. Kalau sudah empat-empatnya dilakukan, maka kami beranjak ke ayat berikutnya. Ya. Jadi para sahabat itu kebiasaan mereka mendapatkan ayat Al-Qur'an, dibaca dengan betul, dipahami dengan betul. Setelah itu dihafalkan. Setelah dihafalkan, diamalkan. Setelah 4 hal tersebut dilakukan, baru beranjak menambah ayat-ayat berikutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau simpelnya seperti ini, kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kita. Artinya kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai qarin bagi kita, sebagai penyerta kita, sebagai sahabat dekat kita. Ketika berkaitan dengan bahwa Al-Qur'an sebagai sahabat dekat kita, Bapak Ibu, ya, berarti kita harus tahu, harus memetakan usia kita berapa.
Kita sudah sampai mana membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Bakal sempurna semuanya? Saya yakin tidak. Tapi Al-Quran yang jumlah juznya ada 30. Ya. Kemudian jumlah suratnya ada 114. Kemudian ada hizb dalam Al-Quran. Ya. Ada hizb-hizbnya. Ada satu juz itu ada 2 hizb. Berarti ada 60 hizb. Dan satu hizb itu ada 4 ruku. Ya. Jadi dalam satu hizb ya, itu ada 4 ruku. Ya. Ada 4 bagian. Ya, 4 ruku. Berarti dalam satu juz itu ada 8 ruku. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin membaca, ya, ingin menghafal, ingin menambah pengamalan dalam Al-Quran, maka kita mesti tahu memetakan Al-Quran. Kita kapan mulainya? Ya. Al-Quran, jika kita tidak bisa membacanya minimal sehari 1 ruku, ya, minimal kita bisa sehari baca 1 ruku aja di luar Ramadan. Ya. 1 ruku saja, nggak usah 1 juz. 1 juz mah berat, ya. 1 ruku itu mungkin hanya sekitar 20 ayat. Kita bisa baca, ya. Dan kita bisa setelah baca maknanya juga, terjemahnya juga. Artinya fahami. Ya, setelah itu baru mulai menghafal, baru mengamalkan. Berat. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Jadi kalau ada Al-Quran 6.666 ayat, itu hafalan anak TK. Supaya apa? Supaya gampang, Pak. Supaya gampang ingatnya 6. Sok jumlahin aja sendiri. Berapa ayat Al-Quran? Nggak nyampe 6.600. Hanya 6.236 ayat. Kalau kita bagi dengan sisa waktu usia kita, ya, taruhlah kata Rasulullah SAW, umru ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah. Usia umatku itu, kata Rasulullah, ya antara 60 sampai 70 lah kira-kira. Sejak kita dewasa, jangan sampai sejak anak-anak, ya. Sejak kita balig, ya mungkin sekitar usia balignya itu taruhlah balik sampai rusdan, sampai bisa mengenal, ya, mana yang baik dan buruk dengan baik, maka itu sekitar di usia 20 tahun taruhlah, ya. Jangan dari mulai ihtilam, ya, jangan sampai dari mulai kena syariat, tapi ini dari mulai hatta idza balagha rusdah, sampai kita bisa betul-betul paham mana yang baik dan buruk, ya, akibatnya seperti apa, itu di usia sekitar 20 tahunan. Rata-rata seperti itu. Taruhlah umur 20 tahun. Usia kita Allah Subhanahu wa taala jatahkan misalkan 60 tahun, ya. Maka potong 20 tahun, ya, untuk masa-masa kecil, ya. Dari usia 20 tahun, ya, sampai 60 tahun ada 40 tahun. Dibagilah Al-Qur'an, dibacalah Al-Qur'an, ya. 1 ayat 1 hari, ya. Untuk apa? Untuk kita baca. Kemudian dari 1 ayat tersebut kita baca terjemahnya, pahami maknanya. Setelah itu hafalkan. Setelah hafalkan, usahakan untuk diamalkan. Maka insya Allah Al-Quran bisa selesai, Bu. 6.236 ayat sampai usia 60 tahun. Jadi Al-Quran bisa menjadi pedoman seumur hidup, kurikulum seumur hidup kita. Lalu Ustaz, bagaimana sekarang kita nih Bapak Ibu sekalian sama-sama, ya. Bukan berarti saya sudah faham Al-Quran, sudah khatam Al-Quran, belum, ya. Tapi sama-sama kita bangun yuk. Yang Allah kasih kesempatan kepada kita sampai hari ini kita masih bernafas dengan indah, maka mulai, ya. Mulai dari mana? Silahkan. Mau mulai dari belakang, mau mulai dari depan. Yang penting kita ada ayat-ayat yang telah kita usahakan untuk baca dengan baik, untuk difahami dengan baik, untuk bisa kita hafalkan. Nah, saya yakin hafalannya sudah banyak, Pak, ya. Betul nggak? Ini Pak Ketua DKM insya Allah sudah khatam
Al-Qur'annya. 30 juz ya. Kenapa? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Menghafalkan Al-Qur'an itu mudah. Wallahi, menghafalkan Al-Qur'an itu mudah. Bisa dihafalkan oleh siapapun Al-Qur'an itu. Ketika apa? Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah telah menjadi jaminan dalam Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri, untuk diingat-ingat, untuk dihafal. Fahal min mudzakir, apakah kita termasuk orang yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an? Menghafal Al-Qur'an mudah, Pak. Ya, saya punya pengalaman. Ada teman saya ketika dulu kuliah, Bapak Ibu sekalian, dia ya, tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran secara tajwid, hukum tahsinnya olah jauh lah, bukan nama kalah lah gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dia hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Tidak bisa baca Al-Quran, tapi bisa hafal Al-Quran. Ya. Dengan cara apa? Dia mendengarkan murotal, ya. Dia mendengarkan murotal Al-Quran, terus-terusan dia dengarkan, terus diulang-ulang sampai hafal. Bahkan suara-suara imam ditiru dengan baik, ya. Tajwidnya betul, tapi ketika dia disuruh baca Al-Quran, buka Al-Quran, ya, tidak bisa. Ini membuktikan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran itu Allah telah mudahkan untuk dihafalkan. Mudah, Pak. Apalagi ya untuk kita bapak-bapak ya gitu yang sudah sibuk dengan anak-anak, dengan cucu, itu mudah menghafal Al-Quran. Tapi mudah juga lupanya, itu masalahnya. Ya, jadi kalau cuma menghafal, insya Allah mudah. Cuman yang susah adalah menjaga hafalan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tugas kita dalam Al-Quran, berinteraksi dalam Al-Quran adalah tadi. Kita baca Al-Quran dengan baik, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sok, mulai. Ya. Dari hafalan-hafalan kita yang bisa kita hafal. Ya. Sekarang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya sudah kita hafal belum semuanya? Sudah kita pahami belum? Ya. Mulai dari Al-Fatihah. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Menambah berikutnya, hari berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Berikutnya lagi sampai 7 hari ke depan kita selesaikan apanya? Selesaikan pemahaman kita surat Al-Fatihah. Ya, Ramadan masih ada 14 hari ke depan, Bapak Ibu sekalian, ya minimal ada 14 ayat yang bisa kita tambah. Nah, kalau misalkan Ustaz 14 ayat mah gampang ya gitu. Saya mau 14 suratnya mah enggak kesawios gitu. Bilih badai tipayun ya gitu. Dari surat Al-Baqarah, An-Nisa, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah sampai berjumpa di surat Ibrahim. Nah, itu lebih mantap. Tapi kalau tidak mau surat-surat yang depan, berarti surat yang belakang. Dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, ya. Kemudian An-Nasr, apalagi? Al-Kafirun, apalagi, Bu? Ya, Al-Kautsar, surat apa lagi? Al-Maun, terus Quraisy, terus Al-Fil. Nih 10 ayat. Nah, minimal 10 surat ini kalau sudah hafal susunannya, nah berarti sudah pernah menghafal 10 surat. Ditambah lagi setelah Al-Fil surat apa lagi? Sebelumnya? Hah? Surat apa? Al-Humazah. Kemudian setelahnya An-Nasr. Setelahnya Al-Hakumut Takasur. Setelahnya lagi Al-Qari'ah. Setelahnya lagi Al-Adiyat. Setelahnya lagi bukan Al-Adiyat. Al-Jalzalah. Nah, sampai Al-Jalzalah gitu ya. Kita bisa dibaca ya. Maka insya Allah atau sampai surat Al-Qari'ah saja ya. Berarti 3 lembar ya, 3 lembar. 3 lembar surat Al-Qari'ah, kemudian surat At-Takasur, kemudian surat ya Al-Asr, kemudian surat Al-Humazah, surat Al-Fil, surat Quraisy, surat Al-Maun, kemudian Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Ulang-ulang kayak gitu. Insya Allah Pak gitu ya. Kita hafal, nah dihafalin sampai surat itu teh, maka tahajud setiap hari itu selesai Pak insya Allah. Ya, tahajud deh insya Allah gitu. Diulang-ulang aja terus itu ya. Nggak usah nambah dulu, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting pembiasaan bagi kita. Kita hafalkan, kita baca dengan betul, kita hafalkan, kemudian kita mencoba paham ya. Mencoba memahaminya dengan betul. Bagaimana tafsir surat-surat yang tadi ya. Selama Ramadan aja coba. Sisa Ramadan sekarang mulai dari besok baca surat ya, yang paling bawah dua aja An-Nas. Baca surat An-Nas dengan baik dan betul. Bagaimana caranya dengan baik dan betul? Gampang sekarang mah. Setel YouTube. Tiru. Wah, ya. Belajar tajwidnya yang betul. Setelah itu kita baca terjemahnya dan pahami maknanya. Wah, seperti ini. Setelah itu hafalkan dengan betul. Tapi hafalkannya pasti bakal hafal. Ada surat An-Nas mah sudah hafal sejak lahir, Bu ya. Ya. Nah, sekarang hafalinnya bagaimana supaya hafalnya mungkin, ya. Bukan hafal yang hafal cangkem gitu, tapi hafal yang mungkin. Mungkin itu sampai kita bisa menghafal seperti ini. Ayat keempat surat Al-Ikhlas, surat apa? Surat Al-Ikhlas apa, Pak? Nah, ayat keempatnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Ayat ketiga, itu mah sudah levelnya Ustaz Adi Hidayat. Tapi nggak apa-apa ya, gitu ya. Kita udah seperti itu juga sudah bagus. Saya, Bapak-Ibu sekalian, ketika mengajar anak-anak, ya, termasuk anak-anak yang di madrasah, gitu, saya balikan yang awalnya menambah hafalan banyak menjadi memungkinkan hafalan. Jadi satu surat itu dihafal bolak-balik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, balik 2, 4, 6. Kemudian 5, 3, 1, bolak-balik terus sampai ketika ya anak-anak ditanya gitu. Ya, surat ini ya, ayat ini berapa langsung? Nah, itu berarti sudah hafal secara mungkin. Nah, baru berusaha menghafal, mengamalkannya. Apa yang kita amalkan dari surat Al-Ikhlas? Apa yang kita bisa amalkan dari surat An-Nas? An-Nas itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Ya, dari bisikan-bisikan setan, dari godaan-godaan setan. Setan yang mana? Ya, setan yang tidak nyata dan yang setan bungkulkan kan gitu. Kan setan itu karena minal jinnati wan nas kan gitu. Kalau dari jin kita nggak lihat, yang parah itu adalah setan yang golongan manusia gitu. Nah, kita menghindari dari itu. Mengamalkannya adalah bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari godaan-godaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada peringatan kepada saya jangan terlalu lama katanya gitu. Sebetulnya ini masih banyak yang perlu disampaikan gitu. Tapi mudah-mudahan Allah karuniakan kembali untuk bisa silaturahim dan kita bisa terus mengkaji mengenai hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun sedikit bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi bekal di bulan Ramadan ini. Sama-sama yuk kita mulai untuk bisa ya berinteraksi dengan lebih baik terhadap Al-Quran. Kita baca, kita pahami maknanya, kita hafalkan, dan kita usahakan untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mengamalkan nilai Al-Quran itu seperti Rasulullah SAW disebutkan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Bagaimana kita melihat kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran, kita mengamalkan akhlak-akhlak yang dalam Al-Quran, maka itu sama saja kita mengamalkan sunnah Rasulullah dan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disampaikan, ya. Mangga silakan kalau misalkan ada sedikit diskusi, ya kalau nggak ada, alhamdulillah. Diberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu, apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada enggak? Biasanya ada. Ada, kalau ada ya silakan. Ibu-ibu ada? Ada, silakan. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm. Yang ingin saya tanyakan, sekarang ibu misalnya kita kalau misalkan ke melihat wanita anak-anak yang kecil juga kan Ayo. Baik. Ya, ini luar biasa nih. Ini pertanyaannya jawab soal ini. Karena ada jawabannya itu ada dalam dimensi, ada beberapa dimensi, Bapak sekalian. Dalam kajian saya mengenai tarbiyah usriyah atau pendidikan mengenai keluarga, apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah dan sikap-sikapnya itu dimaknai sebagai sebuah pendidikan dalam keluarga. Maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW, ya, beliau tidak pernah ya sampai mengecam apa yang dilakukan oleh istri beliau. Rasulullah hanya menanggapi, ya, begitulah wanita. Bahkan ketika Siti Aisyah satu kali, ya, kalau terhadap Siti Khadijah, beliau menyampaikan sesuatu unek-unek yang bisa dikatakan perkataan yang, yaitu rasa cemburunya Siti Aisyah kepada istri Rasulullah yang pertama. Kenapa? Karena terus diingat-ingat oleh Rasulullah kan kayak gitu. Bahkan Khadijah seperti ini, sampai Siti Aisyah cemburu dan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Meskipun apa yang dikatakan beliau mengenai kalaulah ucapan tersebut dan lain sebagainya, ya, itu dalam dimensi yang lain. Tapi Bapak sekalian, pernah suatu kali Siti Aisyah itu, ya, beliau kedatangan tamu istri Rasulullah yang lain, ya, membawa makanan, ya, dibawa makanan satu nampan dihidangkan kepada Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah sedang berada di rumahnya Siti Aisyah. Ketika melihat nampan tersebut dibawa oleh istrinya yang lain, nampannya dilempar, Bu. Dilempar nampannya. Dan pada waktu itu di rumah Rasulullah ada tamu. Tamunya adalah ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, begitulah wanita yang lagi cemburu. Rasulullah tidak memarahi, tidak mengecam Siti Aisyah, tidak mengatakan kamu, wah, enggak seperti itu. Dalam kasus rumah tangga, bagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengedepankan itu merupakan urusan rumah tangga, ya, cemburnya seorang istri terhadap suami, cemburnya seorang istri terhadap yang lainnya, sudah selesai. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, ya, para bapak-bapak yang suami, ya, gitu. Ketika seorang istri punya sifat seperti itu, ya kita, ya, harus memahami bahwa itulah cemburunya seorang istri. Apalagi pernah disebutkan sebelumnya, ya, mengenai perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, sifat-sifat perempuan. Masih ingat nggak? Ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu. Nah, lalu bagaimana dengan perkataan-perkataan kita, ya, terhadap orang lain dengan bully, ya, membuli, body shaming dan lain sebagainya, kan bahasa sekarang. Ya, yang kerdil kita sebutkan hei pendek kan gitu, yang jangkung head, yang listrik kan gitu, yang gemuk kita sebutkan buntelan kasur misalkan gitu, ya, yang krempeng lain sebagainya. Terus seperti itu, apakah itu termasuk, ya, termasuk ke dalam qaul zur, ya, itu, ya, masuk ke dalam hal tersebut. Kenapa demikian? Karena ini konteksnya adalah dia, ya, melakukan caci maki, dia melakukan, ya, penghinaan kepada orang lain. Jelas kalau seperti itu, ya, itu termasuk qaul zur. Adapun apa yang dilakukan oleh istri Rasulullah SAW terhadap yang lainnya, itu tidak termasuk ke dalam hal tersebut dikarenakan tadi konteksnya adalah Rasulullah memaknai sebagai bentuk kecemburuan, ya, Aisyah kepada istrinya yang lain. Padahal Rasulullah sudah mengatakan bahwa, ya, ditanya lagi, ya Rasulullah, ya, kalau engkau menggembala kambing, kemudian kambingmu itu, ya, dihadapkan, apakah di ladang yang hijau atau ladang yang gersang, ya kan gitu. Kata Rasulullah, aku akan memilih ladang yang hijau. Memaknai bahwa Rasulullah lebih mengutamakan Aisyah dibanding istri-istri yang lainnya, tapi tetap Khadijah yang pertama. Itu saja, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang bentuknya ucapan-ucapan kita, ngomongin orang, ya, ngomongin orang, apalagi menghina orang. Kalau kita ngomongin orang nggak jadi masalah, ya, diomongin nggak jadi masalah. Sebetulnya kan kayak gitu.
Kalau hanya mengomongkan, ya ngobrolin orang nggak jadi masalah. Karena itu tidak termasuk gibah juga. Karena gibah itu harus ada ada dua syarat yang terpenuhi. Ya, di dalamnya kita ada hasad, ya, ada rasa hasad. Ya, kalau ada rasa hasad berarti, ya, itu gibah. Kita ketika kita ngobrolin orang disertai dengan adanya kedengkian kita, ada hasad kita, maka itu jelas itu gibah. Ya. Ada iri dan dengki itu jelas. Ya, ada hasad, ada yang satu lagi di dalamnya terdapat ungkapan bohong, itu jelas gibah. Tapi kalau kita ngobrolin, misalkan ada orang kita lewat nih, ada orang lewat, kemudian kita ngasih tahu ke teman kita, hati-hati ya, jangan transaksi sama dia, kan gitu. Karena dia pernah gini kayak gini, itu mah bukan gibah. Kenapa? Itu mah kita mengingatkan orang supaya tidak terjebak, ya, supaya terhindar dari apa? Terhindar dari hal-hal buruk yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala, ya, membicarakan kejelekan-kejelekan kaum terdahulu. Dibicarakanlah Firaun, diceritakanlah Abu Lahab, kan gitu. Diceritakanlah istrinya Abu Lahab, kan diceritakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa, ya, difahami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mewakili, ya, jawaban. Ya, kalau tidak puas mah alhamdulillah, bisa nanya lagi ke yang lain. Demikian, Bu. Satu pertanyaan sebelum Sudah berat. Itu tandanya selesai. saya kira untuk sesi ceramah itu kalau dibutuhkan. Jadi dari inti ceramah yang disampaikan Ustaz terkait dengan Al-Quran dan Pak itu membaca Al-Quran. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله